Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma. Sungguh jarang terjadi kemunculan para Buddha. Pada umumnya setiap makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia, menginginkan kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan, kekayaan, kesehatan, umur yang panjang, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Tidak ada yang menginginkan penderitaan, kesusahan, kemiskinan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Kebahagiaan atau kesenangan dan hal-hal yang menyenangkan itu tidak bisa kita peroleh atau kita dapatkan dengan cuma-cuma, ataupun dengan meminta atau memohon, ataupun dengan berdoa atau lewat sumpah. Tetapi kesenangan atau kebahagiaan ini bisa kita peroleh dengan jalan berbuat kebajikan. Di dalam Anguttara Nikaya, Sutta Pitaka, Sang Buddha menjelaskan manfaat atau buah dari perbuatan bajik atau berjasa. Ada 5 hal yang diinginkan, dicintai, dan disukai, tetapi yang jarang diperoleh di dunia ini, yang merupakan buah dari kebajikan. Apakah 5 hal itu? Yaitu umur panjang, keelokan, kebahagiaan, kemasyhuran, dan setelah meninggal terlahir di alam surga. Akan tetapi dari 5 hal itu, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bahwa kelimanya ini dapat dicapai lewat berdoa, permohonan, permintaan, ataupun lewat sumpah. Seandainya saja orang dapat memperoleh kelimanya ini lewat doa, permohonan, permintaan, ataupun sumpah, siapa yang tidak akan memperolehnya? Tetapi Sang Buddha mengajarkan bahwa kelimanya itu dapat diperoleh dengan jalan berbuat kebajikan. Jika kita bisa memahami dan merenungkan, terlahir menjadi manusia adalah hal yang paling beruntung. Dengan terlahir sebagai manusia, kita dapat melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Akan tetapi, masih saja di antara kita sering melakukan tindakan keburukan. Kita cenderung lebih berbakat berbuat kejahatan daripada kebajikan. Sehingga dengan perbuatan jahat tersebut akan membawa kita terlahir di alam menderita. Apa yang Buddha ajarkan kepada kita adalah bagaimana cara kita mensyukuri dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Oleh karena itu, seperti yang tertulis dalam Dhammapada Buddhawagga 182, ada 4 hal yang harus kita renungkan, kita pahami, kita syukuri ketika kita terlahir menjadi manusia. Apakah keempat itu? Satu, sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia adalah suatu hal yang sungguh sangat menguntungkan dan membahagiakan. Mengapa? Karena untuk dapat terlahir sebagai manusia itu tidak mudah, sangat sulit. Bagaimana sulitnya? Di dalam salah satu khotbah Sang Buddha yang berjudul Naghasika Sutta, Sang Buddha menjelaskan betapa sulitnya untuk dapat terlahir sebagai manusia.
dengan perumpamaan debu dari tanah dan menempelkan di kukunya, dan bertanya kepada para biku, lebih banyak mana jumlah debu yang ada di kukunya jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah. Para biku menjawab bahwa jumlah debu yang ada di ujung kuku Sang Buddha terlalu sedikit dan dapat diabaikan bila dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kemudian Sang Buddha melanjutkan bahwa bagi mereka yang terlahir sebagai manusia setelah kematiannya, untuk dapat terlahir kembali sebagai manusia adalah sangat sedikit sekali, seperti jumlah debu yang ada di ujung kuku Sang Buddha. Sedangkan mereka yang akan terlahir kembali di alam-alam rendah atau alam menderita, yaitu alam neraka, alam peta atau setan, alam binatang, alam asura atau raksasa setelah kematiannya, sebagai manusia adalah sebanyak jumlah debu yang ada di tanah. Jadi, betapa sulitnya untuk dapat terlahir sebagai manusia telah ditunjukkan dengan jelas dalam khotbah Sang Buddha tersebut. Untuk mendapatkan kehidupan kita seperti sekarang ini adalah sulit seperti yang dijelaskan di atas. Alam manusia adalah alam kehidupan yang menyenangkan atau bahagia di samping alam dewa atau surga. Di samping alam-alam kehidupan bahagia, ada juga alam-alam kehidupan menyedihkan atau menderita di mana para makhluk yang terlahir di alam-alam ini jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Penuh dengan penderitaan, kesukaran, ketidaknyamanan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Dan sekali suatu makhluk terlahir di alam-alam menderita ini, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat terlahir di alam-alam yang menyenangkan. Karena apa? Karena makhluk-makhluk di alam-alam menderita ini sangat sulit untuk bisa berbuat kebajikan dan sangat sulit untuk bisa mendengarkan dhamma atau ajaran kebenaran. Semua makhluk hidup termasuk kita pernah terlahir di alam-alam rendah atau menderita. Jauh lebih banyak jumlahnya daripada kelahiran kita di alam-alam bahagia. Hal ini berarti bahwa kita telah menghabiskan lebih banyak waktu menderita di alam-alam rendah. Apakah kita menginginkan kehidupan yang demikian? Tentu saja tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia, sedangkan untuk dapat terlahir sebagai manusia adalah sangat sulit. Apabila kita ingin terlahir kembali di alam-alam rendah setelah kematian kita, tentu saja kita harus memanfaatkan kelahiran kita sebagai manusia saat ini dengan sebaik-baiknya. Dengan belajar dan mempraktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan banyak berbuat kebajikan dan tidak berbuat kejahatan. Apabila kita belajar dan mempraktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita sekarang ini mampu mencegah kelahiran kembali di alam-alam yang lebih rendah dan mampu mengondisikan kelahiran kita yang lebih baik di masa mendatang. Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kehidupan yang sangat berharga.
2. Sangat sulit untuk dapat bertahan hidup. Walaupun sudah terlahir sebagai manusia, tetapi tidak mudah untuk dapat menjalani kehidupan sebagai manusia. Bertahan hidup adalah suatu hal yang menjadi masalah besar bagi seseorang setelah dia menjadi manusia. Karena untuk dapat bertahan hidup adalah sangat sulit. Untuk dapat bertahan hidup, seseorang membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tidak semua orang bisa memperoleh kebutuhan-kebutuhan ini dengan mudah. Ditambah lagi dengan adanya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, badai tropis, tsunami, dan lain sebagainya. Juga dengan adanya konflik atau peperangan di beberapa daerah. Dan juga tidak semua orang bisa hidup sampai usia tua. Tiga, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma. Tidak semua orang di dunia ini bisa mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha. Dibandingkan dengan orang yang bisa mendengarkan dhamma, jauh lebih banyak orang yang tidak mengenal dhamma. Padahal apabila bisa mendengarkan dhamma, maka akan banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Di dalam Anguttara Nikaya disebutkan ada 5 manfaat mendengarkan dhamma, yaitu 1. Mendengar yang belum didengar. 2. Apabila sudah mendengar, maka akan mengerti dengan lebih jelas. 3. Meninggalkan atau melenyapkan keraguan-raguan. 4. Memberikan pengertian atau pandangan benar. 5. Membuat batin atau pikiran menjadi tenang dan bahagia. 4. Sungguh jarang terjadi kemunculan para Buddha. Tidak setiap kalpa muncul seorang Buddha. Lamanya 1 kalpa sama dengan lamanya 1 masa dunia. Bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai ratusan ribu kalpa tidak muncul seorang Buddha. Apabila tidak ada seorang Buddha muncul atau dhamma ajarannya ada, maka tidak akan ada makhluk hidup yang bisa terbebas dari duka atau penderitaan. Kesimpulannya, terlahir menjadi manusia adalah kesempatan yang paling beruntung. Dengan terlahir menjadi manusia, kita bisa banyak melakukan kebajikan. Tidak hanya itu, dengan terlahir menjadi manusia, kita mampu untuk mempraktikkan dhamma dan mampu memutus rantai kelahiran kembali. Kehidupan kita yang sekarang ini adalah kehidupan yang sangat berharga dan mulia. Karena apa? Karena kehidupan kita sekarang ini bisa mengatasi keempat kondisi sulit ini. Maka sebaiknya gunakan kesempatan yang sangat jarang atau sulit kita temukan ini dengan belajar dan mempraktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh dan dengan banyak berbuat kebajikan. Jangan digunakan untuk membuat kejahatan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.